selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik, amin. Wow, Tuhan Yesus baik saudara ya. Kita baca dulu satu ayat yang luar biasa pembacaan Alkitab kita hari ini saudara. Di Mazmur 40 ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Yesus kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua orang suka memuji Tuhan, amin. Mari beri sorak-sorai, tepuk tangan terbaik bagi Yesus kita, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Thank you, Jesus. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita
yang terbesar, yang termulia, Tuhan kita yang hebat. Amin. Haleluya. Oh, semuanya Engkau terhebat Tuhan. Sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Dia Raja, Raja segala raja. Amin. Berkuasa pula dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh, oh, meninggikan Engkau, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Sama Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Berkuasa pula dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, bersorak memuji-mujikan Tuhan. Amin. Oh, thank you Jesus. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang. Oh, Dia Raja segala raja. Berkuasa pula dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Oh, kuasa iblis dikalahkan, surga berserukan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Oh, Kau ajaib Tuhan. Raja perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, amin. Oh, surga bumi bersorak, memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau dahsyat, Kau hebat. Amin, amin. Selamat pagi, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan bisa melapangkan hati kita, membuka hati kita untuk bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan daripada Tuhan. Ya, kita doa. Tuhan, terima kasih Kau yang sangat baik hari ini kami boleh berkumpul, boleh mendengarkan sharing kami untuk bisa saling sharing mengenai firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Berkati hati kami, lapangkan hati kami, bukakan hati kami, pengertian untuk mendapatkan pengertian yang baik tentang hati Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari.
Kami bersyukur bahwa Engkau pasti Tuhan turut bekerjasama bersama kami semua. Berkati hati dan pikiran saya, dan apapun yang saya keluarkan, apapun yang kita sharingkan pagi hari ini, boleh memancarkan hati Tuhan itu. Dan kita mengerti, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama ucap syukur, amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku semua. Ya, masih dalam situasi Xinjia, jadi kita Yonghui, ya, selamat tahun baru. Ya, biasanya dalam acara tahun baru itu ada saling maaf memaafkan, saling mengampuni tentang kesalahan kita. Nah, itulah baik bagi kita lakukan. Jadi kita harus mulai ke depan dengan yang baru, nol. Luar biasa. Tema bulan ini adalah pelajaran Rock mengajarkan bagaimana kita membersihkan jalan, jalan-jalan ke depan dengan memaafkan pelanggaran-pelanggaran, ya, membersihkan jalan kita lurus supaya hubungan kita dengan Tuhan adalah baik, sangat baik, ya. Jadi tema hari Minggu ini pagi ini adalah forgiving without limit, yaitu pengampunan tanpa batas yang harus kita lakukan, ya. Oke. Ada dua kebenaran manfaat mengampuni sebenarnya, ya. Satu, pengampunan itu berhubungan dengan hati dan roh kita, ya. Sering kita itu sakit hati, ya, karena difitnah orang, ya, karena dikata-katain orang yang menyakitkan kita, yang tidak kita lakukan, ya. Ya, kadang-kadang memang orang itu memang bersalah, kita menjadi sakit hati, ya, ada bermacam-macam seperti itu, ya. Nah, kalau memang kita orang yang salah itu minta maaf itu biasa, benar kan? Tapi kalau kita tidak bersalah, ya, terus kita minta maaf itu susah banget, ya. Kita memaafkan perkara yang dibuat orang menyakitkan kita itu bukan masalah yang gampang, ya. Jadi perlu kita untuk mengerti ketaatan, untuk mengerti hati Tuhan di dalam melakukan ini, ya. Jadi itulah makanya kita sharing tentang pagi ini tentang forgiving without limit, ya. Saya mempunyai kesaksian dengan papa saya, ya. Ya, orang zaman dulu begitu raket hubungan keluarganya, ya. Jadi dia adiknya usahanya kelihatan mulai lancar, mulai berkembang. Jadi papa saya mempunyai sertifikat rumahnya, ya. Jadi adiknya pinjam sertifikat rumah itu untuk mendapatkan pinjaman ke bank. Zaman dulu begitu, ya. Kemudian papa saya dengan percayanya, ya udah, dia pakai aja pinjaman, nanti dikembalikan gitu, ya kan. Nah, dengan berjalannya waktu makin lama ternyata ya papa saya juga nggak minta apa-apa kan, nggak ada anunya, ya. Ternyata satu kali mungkin sudah 5 tahun atau berapa gitu, satu kali datang orang bank, katanya mau menyita rumah itu. Wah, kagetlah dia. Loh, kenapa? Nah, ditanyakan, akhirnya ketahuan bahwa adiknya ini nggak mampu untuk melunasinya, gitu ya. Nggak mampu untuk melunasinya. Nah, mulailah sakit hati dia. Marah itu saya yang disuruh ke rumahnya setiap pagi, setiap sore untuk nagih, untuk apa, supaya rumahnya ini tidak ditelelang. Ya. Akhirnya saya pun berusaha waktu itu belum bekerja, jadi dipinjamin orang. Nah, tapi pun saya harus mengembalikan. Nah, itu pun saya tetap menagihnya dan tidak bisa kembali. Nah, sesudah saya bekerja, saya bisa mengembalikannya. Tapi dia masih tetap sakit hati, karena uangnya itu kan berarti uang saya gitu, ya. Untuk menutupi, dia kan belum membayar kembali gitu. Nah, itu terus ya sakit hati sampai puluhan tahun. Mungkin ada lebih dari 10 tahun, ya. Nah, saya yang memberikan saya sendiri tidak sakit hati untuk itu, ya. Saya memberikan pengertian kepada Papa, relakan saja sudah, tidak usah dipikirkan itu.
Jadi Tuhan pasti akan memberikan dengan cara yang lain. Tuhan bisa memberkati saya, sehingga saya menjadi bisa mampu untuk menghasilkan keuangan lebih bagus, gitu. Mendapat mungkin anak yang lain, sehat, sudah bahagia. Ya. Jadi Tuhan bisa memberikan dengan cara yang lain dan berbeda. Dan akhirnya saya bersyukur bahwa papa saya juga bisa melepaskan itu. Melepaskan pengampunan itu, jadi bisa merelakan lah ceritanya. Jadi hidupnya menjadi senang, pergi ke sini, pergi ke sana, suka gitu. Nah, itulah ya, pengampunan itu berhubungan dengan hati kita. Hati kita menjadi tidak enak, hubungan kita menjadi tidak enak. Tuhan pun jadi tidak diurusin lagi sudah, ya, hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, saya sendiri juga pernah dicuekin sama temannya. Begitu baiknya kita sama dia, tapi ketika kita berdekatan gitu, datang gitu, tapi dia enggak merewes kita gitu ceritanya. Apa itu merewes itu ya. Nah, dia malah berbicara sama orang yang lain, saya tunggu enggak bicara. Oh ya udah, saya pergi aja ya. Nah, kita itu ya. Kalau kita turutin masalah itu terus kita cerita, orang ini sudah enggak menghormati kita, orang ini sudah enggak maka kita menjadi sakit hati. Ya. Nah, itulah yang harus kita kebenaran bahwa pengampunan itu berhubungan dengan hati. Ya, kadang-kadang di dalam pernikahan kan juga ada. Ya, kan? Tidak selalu pernikahan itu kan banyak nggak cocoknya, selalu nggak cocok ceritanya ya. Nggak ada lah orang sama cocok tuh ya. Jadi harus ada kasih, harus ada kemauan untuk mengampuni, pengamuan untuk menerima ya pelanggaran, pengamuan untuk bisa menerima perbedaan itu. Ya, jadi kita menjadi damai sejahtera gitu ya. Kemudian hubungan kita menjadi terganggu, terhambat karena hal itu ya. Jadi kalau kita tidak mengampuni maka akan masuk roh lain, ya, roh yang lain. Ya, roh yang lain ya pasti yang mencuri, membunuh, membinasakan itu tadi ya. Nah, itulah. Jadi itulah satu hal yang penting bagi kita untuk bisa mengampuni. Itu manfaat mengampuni ya. Oke. Yang kedua, kebenaran manfaat mengampuni. Ada pengampunan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, kita tadi sudah singgung juga. Itu adalah untuk diri kita ya. Hati kita kalau sudah mengampuni, kita akan dilegakan ya. Hidup ke depan menjadi enak ya. Hidup ke depan lebih sukacita ya. Itu. Daripada mengingat terus sakit hati itu, maka itu akan menguasai damai sejahtera kita ya. Sering kita ada orang yang ngomong kalau sakiti hati, lebih baik aku menarik diri dari lingkungan supaya aku nggak disakitin orang. Nah, itu salah juga ya. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial, pasti dengan kita pasti harus berhubungan dengan orang lain ya. Jadi tinggal cara kita memandang ke depannya bagaimana. Cara memandangnya itu, pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap didengar ya. Kalau ada orang gitu, ya itu dia lagi jutek atau gimana ya. Maka damai sejahtera ada di dalam kita. Kita tidak selalu harus melihat yang dari sisi jeleknya. Ya, oke. Ada dua kebenaran untuk mengampuni. Ya, ada dua kebenaran untuk mengampuni. Satu adalah karena dosa. Ya, jadi satu adalah pengampunan adalah perintah Tuhan, pengampunan adalah perintah Tuhan dan tidak. Jadi pengampunan itu ada karena dosa, juga ada bisa karena orang lain. Ya, jadi kalau karena dosa kita enggak utek-utek lagi ya, itu adalah jobnya Tuhan, bagiannya Tuhan mengampuni dosa kita ya. Tapi kalau pengampuni karena orang lain, nah ini hubungannya sama kita, ya, hubungannya sama kita, ya. Hubungannya sama kita itu harus dilakukan untuk semua orang, ya. Di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, ya kan, sabarlah kamu, ya,
seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi itulah perlunya pengampunan itu dilakukan oleh kita pada orang lain karena Tuhan mau kita melakukan pengampunan juga. Ya, ada 3 kebenaran untuk mengampuni. Ya, ada 3 kebenaran untuk mengampuni. 1 itu adalah perintah Tuhan. Jadi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain yang selain kita harus mengampuni. Karena Tuhan sudah menunjukkannya kepada kita. Bagaimana ketika dia di kayu salib, dicemooh, diapain sama sama yang sebelah itu. Nah, tapi dia tidak sakit hati, ya. Dia pun langsung mengampuni. Tidak perlu ya nunggu dia ya. Kita harus melakukan itu supaya kita bisa berhubungan baik dengan Tuhan. Ya, rohani kita menjadi lapang. Ya, jadi kita bisa lebih memandangnya dengan tidak sakit hati. Ya. Kemudian yang berikutnya, pengampunan itu adalah keputusan hati kita. Jadi kita sudah memutuskan untuk mengampuni, ya kita harus melakukan sampai kapanpun tuh, ya. Seperti kita lihat di Roma 12 ayat 17 ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Dapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, nah, dapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis. Demikian ya. Lagi pengampunan itu dimulai dari kita sendiri. Tuhan sendiri ngomong kan, kalau seandainya itu bergantung kepadamu, ya, jadi lakukanlah itu dari diri kita sendiri dulu, ya, dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kita menyenangkan hati Tuhan, ya, gitu. Kemudian di dalam Matius 6 ayat 14 kan disebutkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Ya, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Ya, oke. Kebenaran mengampuni yang kedua adalah keputusan hati kita ya. Jadi kebenaran yang ketiga adalah memaafkan untuk diri kita sendiri, ya, untuk memaafkan untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan hati kita, untuk roh kita, ya, kita menjadi mendapatkan kebebasan, freedom, rasa bebas, ya, senang gitu, daripada ketemu, ada orang ini yang nggak aku sukai, kamu mereng, jadi tidak senang kelihatan mukanya, ya kan? Ya, jadi kita dengan pengampunan kita bisa mendapatkan freedom, full freedom dan healing. Ya, kita tidak bisa menunggu orang lain untuk meminta maaf pada kita. Jadi ceritanya dia salah, ya dia harus minta maaf dong sama saya dulu. Saya masih sakit hati nih. Jadi seperti kalau ada di anu itu diceritain bahwa kita itu seperti minum racun tikus. Kita yang minum racun tikus dan kita lihat tikusnya itu mati enggak? Ya, gitu kan? Nah, itu. Jadi kita sendiri yang akan kena racunnya itu. Jadi lebih baik kita pengampunan itu untuk memaafkan diri kita, untuk diri kita sendiri. Ya, harus dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus yang disalib aja memaafkan dulu. Mereka walaupun mereka tidak memaafkan Tuhan Yesus kan masih mencemooh, ya. Jadi pengampunan, memaafkan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Pengampunan atau forgiveness ini tidak perlu mereka, ya, tapi yang perlu kita sendiri. Ya. Kita perlu merespon duluan. Ya. Jadi pengampunan itu sebenarnya bisa digambarkan seperti kita itu melalui jembatan. Ya. Jembatan itu rusak, gitu ceritanya lantai-lantainya, ya. Nah, kalau kita berjalan di jembatan yang akan kita lalui sampai ujungnya itu dan kenyataannya lantainya rusak, maka kan nggak sampai kita, ya.
Tapi kalau kita bisa mengampuni, maka itu seperti kita mengatur tuh jembatan-jembatan itu, lantainya yang rusak kita perbaiki. Akhirnya kita sampai sudung, sampai ke sana, ya, sampai ke ujungnya, ya, seperti yang Tuhan Yesus buat. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, ya. Itulah yang di dalam kitab Kejadian dikatakannya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu hati Tuhan itulah yang harus kita praktekkan, ya. Nah, terus bagaimana sekarang ya? Bagaimana caranya mengampuni, ya? Ada 3 cara, ya, untuk supaya kita berhasil di dalam mengampuni, ya. Satu hal yang sangat berat adalah memaafkan orang, ya, yang sudah sangat menyakiti kita, ya. Tapi yaitu efeknya kepada kita, ya. Jadi ada beberapa cara yang pertama, melalui doa yang terus-menerus, ya. Jadi memaafkan itu bukan ngomong aja, aku sudah memaafkan kamu 1 kali, ya toh. Besok aku sudah memaafkan kamu 2 kali, ya kan. Nah, seperti yang di dalam Matius 18, sebentar kita baca, itu dia sudah sampai 6 kali rasanya. Kemudian dia bertanya sama Tuhan Yesus, ya. Mari kita lihat itu Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia buat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Berarti mungkin menurut saya dia sudah 6 kali kayaknya. Kalau Tuhan Yesus ngomong 7, hore gitu ya. Nah ini sudah 6 kali gitu. Angka yang sempurna 7 itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Terus anggap angka top, angka yang terakhir itu ya, sempurna ya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya selanjutnya ya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nah, ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa mengampuni itu tidak bisa cuma 1 kali. Ya, Petrus saja sudah 6 mau 7. Tuhan Yesus bilang 7 kali 70. Ya, 70 kali 7 namanya. Ya. Itu artinya sebenarnya sampai kita lupa. Ya, jadi caranya kalau kita hari ini ngomong doa sama Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan dia sudah menyakiti aku begini. Nah, ketika besok masih muncul itu lagi, doa lagi, 2 ini ya. Besok lagi ketemu lagi, jengkelnya masih ada rasa panas. Doa lagi, Tuhan aku mengampuni, ajar aku, berikan kekuatan aku untuk bisa mengampuni. Besoknya lagi sampai 30 hari, sebulan, masih sakit lagi, doa lagi, nanti lama-lama hilang. Ya, lama-lama hilang itu. Jadi kita nggak sakit hati lagi. Ketika dengar nih, oh dia menyakiti, oh iya dulu menyakiti aku. Tapi kita nggak menjadi terbakar gitu. Ya, jadi kita harus doa yang terus menerus. Ya, kalau masih ingat lagi doa lagi, ya toh, sampai gitu, sampai lama, sampai selesai itu akan ya. Jadi kalau di dalam sering kita dengarkan forgive and forget, itu tidak mungkin. Forget itu tidak mungkin, ya. Kita pasti akan ingat, tidak mungkin forget. Yang benar itu forgive, forget, for go on, ya. Forgive and for go on. Jadi jalan terus, sudah tidak usah diingat-ingat itu lagi, ya. Ya. Forget boleh, tapi jangan sampai sakit hati lah, ya. Jangan sampai kepahitan. Maka itu kita harus terus berdoa, ya. Cara ngampuni yang kedua, ya, pengampunan itu dimulai dari diri kita sendiri seperti tadi ya. Seperti pengampunan itu tidak perlu menunggu permintaan maaf dari orang yang menyakiti kita, ya. Ya kalau dia tahu apa dia datang untuk minta maaf ya. Nah, seperti di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 19 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya, lakukan yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu yang tadi ya. Jadi kita yang harus mengampuni ya. Kemudian di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan ya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah,
Jadi gimana ini? Gitu, lebih baik kita mulailah dari diri kita. Kita tidak perlu nunggu orang lain untuk minta maaf, ya. Mulai dari diri kita, ya, supaya kita. Jadi pengampunan itu tidak memerlukan mereka yang menyakiti hati kita, tapi pengampunan itu perlu kita mulai, ya. Oke, jadi firman yang Roma 12 tadi sangat bagus ya. Seandainya itu bergantung kepada dirimu, lakukanlah terlebih dahulu. Ya, oke. Cara yang ketiga yaitu Tuhan akan memberikan karunia mengampuni. Ya, Tuhan akan memberikan karunia mengampuni. Jadi ketika kita mau melakukan itu, ketika susah berat banget memang ya. Ketika kita mau melakukan itu, melakukan pengampunan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita kan berat banget. Tapi kalau Tuhan melihat kita mau melakukannya itu, maka Tuhan akan mengaruniai kemampuan untuk mengampuni. Ya, Tuhan akan mengaruniainya. Kasih karunia dari Tuhan itu akan membantu kita untuk melakukannya pengampunan. Sehingga nanti pada akhirnya bekas luka itu ya tidak mungkin hilang lah. Ada bekas luka itu, nah bekas luka itulah akan yang menjadi kesaksian, ya akan menjadi kesaksian, tapi bukan menjadi luka terbuka lagi, ya seperti saya ngomong tadi, jika kita sudah sampai kita mengampuni dengan benar, sudah berkali kita menjadi tidak sakit hati, ketemu dia, lupa sudah, padahal tahu, ya ingat, masih oke, ingat, tapi nggak sakit hati, gitu, ya. Nah, saya juga punya pengalaman yang seperti demikian ya, jadi saya ketika terjadi perdebatan itu dia saya bilang, ini saya sudah saatnya, orang ini tidak bisa ini ini berarti dia ini yang perlu dikasihani, ya gitu ya. Nah orang-orang yang melihat, yang lain yang melihat itu justru sering ngomong sama saya gitu, kamu itu loh kok bisa digitukan aja kok masih kasih, kok nggak marah, kok masih mau menerima, loh, nah. Ya kan, itulah dunia, ya umumnya itu. Jadi kita ini di dalam kerohanian, di dalam Kristus itu kita itu mempunyai roh yang berbeda, opposite spirit sama yang begitu itu. Kalau orang yang begitu itu kalau sudah sudah mempengaruhi harga diri kita, jangan ditanya, kita bisa teman-teman kan gitu ya, kita bisa Tapi kalau kita bisa mengontrol diri kita bahwa Tuhan mau, yaitu Tuhan mau kita mengampuni, maka kita bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Kita tidak marah, kita masih bisa berbaikan, kita bisa omon-omon lagi. Ya, omon-omon. Nah, itu yang dilihat sama banyak orang. Kamu kok bisa gitu? Sudah digitukan kok masih mau. Nah, ada bilang, kamu awas ya, jangan sampai begitu lagi gitu. Padahal kalau saya memilih untuk menjalankan perintah Tuhan tadi, yaitu mengampuni. Gitu. Kita melihat yang baik, bahwa dengan mengampuni, saya menjadi enak di hati saya. Gitu. Dengan mengampuni, dia pun nanti akan bertobat. Dia pun akan melihat, loh, kok aku sudah begitu, kok saya masih bisa bisa ya rileks, bisa berbicara dengan baik, dengan enak gitu ya. Nah, dia justru akan melihat hati Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita ini kan surat Kristus yang terbuka, kita harus menjalankan hati Tuhan itu tadi. Ya, hati Tuhan itu akan terlihat ketika kita melakukan di dalam perlakuan kita. Ya, dengan pengampunan yang kita lakukan berarti kita itu melaksanakan perintah Tuhan, ya kan? Itu seperti yang kita bicarakan tadi ya. Dengan pengampunan kita melaksanakan perintah Tuhan. Nah, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Setuju? Ya kan? Karena kita menuju ke keserupaan dengan hati Tuhan tadi. Ya, terima kasih. Demikian kita sharing saya pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan mau membuka hati kita. Tuhan mau memampukan kita untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Walaupun hal itu menyakitkan kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita
dengan Tuhan beres. Hubungan kita dengan hati kita itu jadi enak, lapang. Ya. Terima kasih. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan karunia, dengan kasih karunia untuk mengampuni semua orang. Mengampuni semua orang yang melanggar, yang memberikan sakit hati pada kita. Dan kita bisa terus makin dekat, terus bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan disenangkan, karena kita mau melakukan perintahnya, maka hati Tuhan disenangkan. Terima kasih, selamat pagi. Amin.